Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, masih di channel kami, di channel Kebun Adibah. Gimana kabarnya teman-teman semua, dimanapun Anda berada? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Teman-teman, kali ini kita sedang memasuki musim kemarau ya teman-teman. Sekarang bulan Juli tahun 2025. Kita sudah memasuki musim kemarau di sini teman-teman. Hampir 3 mingguan sudah tidak turun hujan. Teman-teman, penting sekali di saat musim kemarau seperti ini mempertahankan agar pohon durian tetap tumbuh, dalam hal ini muncul trubus. Itu penting sekali karena tandanya jika di saat musim kemarau, jika tanaman durian teman-teman masih bisa tumbuh normal, artinya daun trubus masih tetap bermunculan, itu tandanya di perlakuan yang teman-teman lakukan terhadap tanaman durian itu sudah sesuai dan perlu dipertahankan. Ini adalah pohon durian musangking teman-teman, di usia yang ke 9 bulan. Ini alhamdulillah trubus daun baru masih bermunculan. Ini awalnya tanam itu sekitar 80 cm teman-teman. Teman-teman yang sudah menyimak atau setia menyimak channel ini dari awal tentunya sudah melihat awal tanam kondisi bibit durian ini. Di video sebelumnya sudah saya publikasikan. Teman-teman, kaitannya perawatan pohon durian di musim kemarau agar tetap tumbuh trubus optimal, itu perawatannya sebenarnya hampir sama teman-teman, hampir sama perawatan tanaman durian di musim penghujan. Kita lakukan pemupukan rutin sebulan sekali sesuai dosis ya teman-teman. Untuk dosis pemupukan di video-video sebelumnya juga saya sudah buatkan videonya. Untuk takarannya kurang lebih untuk pohon ini saya kasih 2 sendok makan, 2,5 sendok makan teman-teman. Ini saya kasih pupuk sebulan sekali, saya tabur. Ini 2 minggu kemudian, ini 3 minggu, alhamdulillah kondisinya sudah menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan, yaitu munculnya daun trubus. Teman-teman bisa lihat sendiri, itu tandanya tanaman durian tidak ada kendala ya teman-teman, pertumbuhannya tidak ada kendala. Pupuk yang kita berikan pun ada efek, artinya bisa diserap maksimal oleh tanaman durian. Pupuknya saya hanya menggunakan NPK seimbang teman-teman. Saya tambahkan di samping pupuk NPK, saya kasih pupuk kalsium nitrat. Lah yang membedakan di saat musim kemarau, perbedaannya dengan musim penghujan tentu saja kondisi kelembapan tanahnya ya teman-teman. Teman-teman harus menjaga ketersediaan air atau penyiraman itu jangan sampai terlambat teman-teman. Artinya jika tanaman durian kekurangan air tentu saja itu akan berdampak terhadap pertumbuhan, karena perakaran tanaman itu bisa menyerap unsur hara itu dengan dibawa terserap akar melalui air ya teman-teman. Tentunya air juga adalah kebutuhan pokok dari sebuah tanaman, karena yang namanya tanaman tanpa air tentu saja dia akan kesulitan untuk hidup ya teman-teman. Jadi untuk air itu memang penting ya teman-teman. Untuk teman-teman yang barangkali baru mau mulai menanam pohon durian, itu persiapkanlah dulu ketersediaan air untuk penyiraman,
itu harus benar-benar dipersiapkan. Di lahan saya kondisinya dataran rendah, alhamdulillah untuk air tidak ada masalah. Karena sangat dekat, di sini air melimpah teman-teman. Jadi untuk penyiraman tidak ada masalah. Dan juga untuk teman-teman yang menanam pohon durian dengan menggunakan sistem gundukan atau sistem busut, nah itu sangat perlu teman-teman jaga ya, karena tanah gundukan itu jauh lebih mudah untuk mengering teman-teman. Saya ibaratkan di video sebelumnya, tanah gundukan, tanah busut itu ibaratnya seperti tanah di dalam planter bag ya teman-teman. Tanah di dalam planter bag itu kan cepat kering karena dia di atas permukaan tanah selayaknya, artinya untuk kelembapan itu jauh lebih mudah mengering. Teman-teman perhatikan saja, merawat tanaman di planter bag tentu saja akan lebih mudah mengering tanahnya. 2 hari saja itu tanahnya pasti kering dan tanamannya itu biasanya layu. Nah, tanah gundukan itu sebenarnya hampir sama ya teman-teman, kalau saya perhatikan itu hampir sama. Jadi 2 hari itu kondisinya sudah mulai mengering dan harus segera dilakukan penyiraman. Ini teman-teman, alhamdulillah kondisi daun juga sehat. Saya terawang, saya hadapkan ke sinar matahari, jarang ada bintik-bintik. Itu tandanya tanaman durian atau daun durian ini cukup sehat. Nah, inilah pentingnya perlu diberlakukan penyemprotan insektisida dan fungisida agar daun baru ini terjaga dari serangan hama, serangga, dan penyakit. Untuk musim kemarau memang untuk penyemprotan lebih ringan ya teman-teman, karena jarang turun hujan, sehingga efek dari insek maupun fungi yang kita semprotkan itu biasanya 2 minggu masih bisa menjaga kondisi daun durian. Jadi itu ya teman-teman, sedikit sharing dari saya. Kuncinya adalah ketersediaan air untuk melakukan penyiraman, karena itu adalah tantangan di musim kemarau karena jarang terjadi turun hujan. Oke, seperti biasa, jika teman-teman ada pendapat lain atau saran, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai habis. Terus dukung channel kami dengan like, comment, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video kami yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.